ternyata Pak Ganjar itu secara karakter, secara pribadi itu jauh lebih kuat dibandingkan Presiden Jokowi. Karena misalkan kalau dari sisi pengalaman gitu ya, Pak Ganjar 2 periode dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pernah menjadi anggota DPR RI. Ini kan secara pengalaman atau referensi politiknya tuh jauh lebih bagus dibandingkan Pak Jokowi. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru saja pulang dari pelatihan tim juru kampanye untuk Ganjar Presiden 2024. Dan dari acara yang saya hadiri hari ini tuh ada banyak informasi atau banyak fakta-fakta menarik yang itu menyadarkan saya, dan selama ini itu mungkin kurang saya sadari atau mungkin kita juga tidak menyadari itu bahwa ternyata Pak Ganjar itu secara karakter, secara pribadi itu jauh lebih kuat dibandingkan Presiden Jokowi. Karena misalkan kalau dari sisi pengalaman gitu ya, Pak Ganjar 2 periode dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pernah menjadi anggota DPR RI. Ini kan secara pengalaman atau referensi politiknya tuh jauh lebih bagus dibandingkan Pak Jokowi yang dulu hanya ada di eksekutif gitu ya. Pak Jokowi itu kan dari Solo, Jakarta, terus kemudian presiden gitu ya. Belum pernah di DPR. Nah, Pak Ganjar pernah di DPR. Lalu secara karakter pribadi atau personal branding misalkan, Pak Ganjar itu nggak bisa diserang dengan isu-isu yang dulu dialamatkan kepada Pak Jokowi. Itu sama sekali nggak bisa gitu. Jadi kalau dulu Pak Jokowi itu sangat-sangat butuh dukungan ulama gitu ya, sampai kemudian cawapresnya adalah Ma'ruf Amin. Nah, Pak Ganjar hari ini itu nggak terlalu butuh gitu, karena orang tuanya itu nggak bisa diidentikan dengan PKI misalkan, nggak bisa, karena orang tua Pak Ganjar atau bapaknya itu anggota Brimob polisi yang dulu menumpas kelompok pemberontak PRRI. Jadi ya secara nama jelas gitu, ya minimal Brimob Polri itu kan ada dalam sejarahnya gitu ya, dan itu nggak bisa dibelokkan bahwa bapaknya itu keturunan Cina atau anggota PKI seperti yang dulu dituduhkan kepada Pak Jokowi. Jadi serangan-serangan kepada Pak Ganjar itu akan sangat minim sekali. Lalu kemudian Pak Ganjar juga nggak bisa disebut pelongo-pelongo seperti yang dialamatkan kepada Pak Jokowi gitu ya. Karena kalau Pak Jokowi bicara itu kan orang teknis gitu ya, orang lapangan itu kadang agak kurang komunikasinya gitu ya. Nah, sekarang Pak Ganjar nggak bisa gitu. Pak Ganjar itu pernah jadi anggota DPR, secara komunikasi pasti lebih baik dibandingkan banyak orang-orang gitu ya. Ya karena untuk jadi anggota DPR itu kan ya harus punya komunikasi, skill komunikasi yang baik gitu. Jadi anggota DPR yang baik di Senayan juga harus punya kemampuan untuk komunikasi. Nah, Pak Ganjar punya itu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa pernyataan Pak Ganjar di media atau lagi debat seperti kemarin di Apeksi, itu kan kelihatan sekali bahwa Pak Ganjar itu lancar gitu. Bicaranya tuh lancar banget, jadi nggak bisa diserang dengan pelongo-pelongo gitu, atau terlihat mikir gitu kan, atau terlihat mencari-cari kata yang pas untuk disampaikan kepada publik. Itu Pak Ganjar tuh kayaknya lancar banget gitu ya. Terus kemudian secara penampilan gitu ya, itu juga kan nggak bisa dianggap deso atau kayak Pak Jokowi gitu. Jadi kalau dulu tahun 2019, kalau kita 2014, Pilpres 2014 dan 2019, itu kan saya dalam pengalaman saya gitu ya, itu Prabowo itu, tim Prabowo itu selalu menggunakan foto-foto Prabowo ketika masih muda gitu ya, ketika masih ganteng, ketika masih fresh gitu kan, ketika masih jadi tentara gitu, ketika masih fit. Itu selalu digunakan untuk disandingkan dengan Pak Jokowi yang ekspresi mukanya itu lagi jelek gitu ya. Ya Pak Jokowi itu kadang mukanya ya semua kita itu kan pasti pernah ada foto yang ekspresinya tuh kurang bagus gitu ya. Nah, itu selalu disandingkan tuh, mana yang cocok jadi presiden gitu kan. Nah, sekarang itu juga nggak bisa dialamatkan kepada Pak Ganjar. Jadi karena kalau Pak Ganjar gitu ya, dengan Pak Ganjar yang sekarang, yang asli yang sekarang gitu ya, foto yang terbaru, dengan Prabowo yang
masih muda, masih TNI gitu ya, yang lebih TNI dari TNI. Itu juga masih nggak terlalu jauh gitu. Artinya Pak Ganjar hari ini dengan Prabowo muda sekalipun itu, ya Pak Ganjar masih bisa menang gitu ya. Jadi isu atau serangan-serangan dengan menggunakan apa namanya menyerang karakter pribadi itu akan sangat berkurang. Nah, cuma memang PR-nya dari kesimpulan yang saya dengar presentasi hari ini, memang Pak Ganjar itu tidak punya proyek mercusuar. Ya beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan di Jakarta dengan MRT, dengan apa namanya Transjakarta dan sebagainya. Itu kan Pak Ganjar itu enggak gitu ya. Jadi sebagai gubernur 2 periode ini ada banyak pekerjaan yang selesai, tapi ya gitu aja gitu. Selesai aja gitu. Tidak ada yang 1 atau 2 yang menjadi proyek mercusuar. Itu juga pernah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi PR-nya kelompok relawan itu adalah teman-teman yang mungkin mau jadi relawan Pak Ganjar atau berpartisipasi dengan memenangkan Pak Ganjar, ya kita bisa melihat atau mengulik apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah, dan itu yang kemudian diangkat terus ke sosial media. Nah, nanti ketika ini sudah diangkat semua dari daftar yang sudah ada, saya belum dapat daftarnya, nanti saya minta gitu ya. Ini nantinya akan kita uji gitu. Di sosmed itu akan kita uji mana yang lebih mendapatkan respon, mana yang lebih mendapatkan perhatian masyarakat. Nah, itu yang kemudian akan kita gencarkan terus menjadi 1 atau 2, 3 proyek mercusuar yang akan terus melekat kepada Pak Ganjar. Ya, karena pernah saya bilang kan, dulu Pak Jokowi tahun 2021 itu sempat bingung juga. Pak Ganjar ini secara survei bagus, tapi ini kerjanya apa ya? Ini kan nggak ada nih. Ini harus dicari gitu. Ada sebenarnya, tapi publikasi atau sosialisasinya itu nggak ada, sehingga ya itu masih menjadi PR dan catatan untuk kita semua. Nanti teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mendukung Pak Ganjar bisa mulai berpikir, memikirkan dan mencari tahu dan menyampaikan ke masyarakat agar kita bisa uji bersama-sama. Nah, selain itu dibandingkan dengan 3 nama capres yang lain seperti Prabowo dan Anies Baswedan, Pak Ganjar ini adalah satu capres yang bisa dibilang minim sekali masalahnya atau hampir gak ada masalah gitu ya. Karena di DPR 2 periode, kemudian di Gubernur Jawa Tengah itu kan gak ada masalah yang berarti. Berbeda misalkan dengan Prabowo Subianto yang dengan isu tahun 98, penculikan dan sebagainya, dengan karakter pribadi yang lempar HP, gebrak-gebrak meja gitu kan. Itu kan melekat sekali dengan Prabowo, dan itu karakter yang susah untuk diubah, meskipun sekarang Prabowo coba untuk mengubahnya atau menghapusnya dengan tampil agak-agak kalem. Tapi ya secara keseluruhan gitu ya, Pak Ganjar gak punya isu yang bisa diserang dari sisi negatifnya. Sementara Anies ya dengan politik identitas, dengan fakta 212 dan kelompok ormas radikal yang sudah dibubarkan sama pemerintah. Jadi ya itu yang kemudian membuat Pak Ganjar dibandingkan capres yang lain itu lebih minim hal negatifnya, sehingga ini seharusnya bisa kita manfaatkan dengan 2 cara, dengan menyerang sisi negatif Prabowo gitu ya. Katanya kalau Anies itu sudah nggak terlalu butuh diserang sekarang. Karena Anies dibiarin pun nyungsep dia gitu ya. Jadi musuh lawan kita tuh Prabowo gitu ya. Jadi kita harus nyerang Prabowo ke depan gitu. Nah, karena para pemilih muda saat ini, saya juga baru dapatkan data-data dari lembaga survei bahwa ternyata ada sekelompok anak muda usia 25 sampai 17 tahun, kelompok paling muda gitu, 17 sampai 20-an, itu ternyata banyak juga yang mendukung Prabowo Subianto. Agak tipis lah perbedaannya, tapi banyak ke Prabowo gitu ya. Nah, ini menjadi catatan dan PR untuk kita semua gitu. Kenapa anak-anak muda jadi condong kepada Prabowo Subianto? Kan nggak masuk akal. Prabowo itu ya tua gitu ya,
secara karakter ya membosankan, pakai baju itu-itu aja. Tapi kenapa kemudian anak-anak muda ini agak condong kepada Prabowo Subianto gitu. Nah, ternyata setelah disurvei, ditanya, dicek gitu ya, bahwa mereka sama sekali nggak tahu terkait rekam jejak Prabowo Subianto di tahun 98. Dan itu menjadi PR kita semua. Ya karena ginilah, untuk relawan Jokowi, untuk orang yang pernah ikut di pemenangan Pak Jokowi di 2 kali pilpres gitu ya, kita tuh hafal betul dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo, dan kita rasanya dengah gitu kan, udah 2 kali. Masa mau bahas itu lagi gitu kan. Jadi capek sebenarnya kita itu ya. Saya juga males sebenarnya untuk bahas Prabowo karena udah di luar kepala gitu, udah pernah dibahas, masa mau dibahas. Jadi saya dan teman-teman mungkin punya kecenderungan yang sama, bahwa kita tuh ingin sesuatu serangan yang fresh kepada Anies gitu, baru gitu kan. Sumur resapan ya, patung-patung, jis dan sebagainya, itu kan ada tuh, dan itu baru semua gitu. Sehingga kita punya kecenderungan untuk menyerang Anies sampai melupakan Prabowo Subianto, sehingga kelompok anak muda ini jadi nggak tahu terkait apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan sejarah kelam tahun 98 dulu. Ya karena bagi anak-anak yang sekarang umur 17-20 tahun, itu 5 tahun yang lalu kan nggak terlibat dalam pilpres ini, nggak ngerti soal isu-isu yang terjadi di pilpres gitu kan. Mereka nggak ngerti itu. 5-10 tahun yang lalu mereka nggak terlibat gitu. Jadi meskipun saya terutama agak bosan untuk membahas soal tahun 98 dan Prabowo Subianto, tapi itu menjadi PR kita semua untuk kembali mengangkat dan mengingatkan itu lagi gitu. Karena kalau itu gak kita bahas, gak kita angkat, maka yang ada dalam benak anak-anak muda hari ini itu hanya soal Prabowo yang taat kepada Pak Jokowi, yang hormat, yang gak mau ngelewatin karpet merahnya presiden, yang hormat sebelum masuk mobil dan sebagainya. Ya hanya akan ada cerita-cerita itu, dan itu ternyata yang menjadi referensi atau melekat dalam benak mereka, sehingga ya itu menjadi PR kita semua. Meskipun membosankan, ya tetap harus kita laksanakan gitu, karena ya Prabowo juga mungkin udah bosan tuh 4 kali sekarang kan. Dulu kan capres lagi. Ya dia juga bosan gitu, kita juga bosan. Tapi untuk sebuah kemenangan kita kadang-kadang memang kita harus melaksanakan hal-hal yang membosankan. Ya samalah seperti pekerjaan. Tetap harus kita kerjakan dan selesaikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.